Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Umi Puji Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD di kelas PGSD 2002C dan teman-teman yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Jadi perkenalkan saya Dwi Rahayu yang kali ini sebagai moderator dari kelompok pertemuan 9 beranggotakan saya sendiri Dwi Rahayu, Ahmad Latifuddin, Susila Dwi Cahyaningrum, Septia Auliawati, Alvin Nur Saidah, Pramadani Media Ananta, Rizka Laila Nurfitria, Tismiati, Alfi Rohmatin, dan Aditya Pramita Salsabila Putri. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai komponen modul ajar. Selanjutnya, saya serahkan kepada para presentator untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Dwi Cahyaningrum, NPM 93. Modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang telah dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Modul ajar memiliki 3 komponen, yaitu 1. Informasi umum, 2. Komponen inti, 3. Komponen lampiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi umum. Informasi umum dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Identitas modul, 2. Kompetensi awal, 3. Profil pelajar Pancasila, 4. Sarana dan prasarana, 5. Target peserta didik, 6. Model pembelajaran. Selanjutnya, identitas modul. Identitas modul yakni informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari 1. Nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. 2. Jenjang sekolah SD, SMP, SMA. 3. Kelas. 4. Alokasi waktu. Selanjutnya, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yakni peserta didik reguler, merupakan peserta didik yang tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Peserta didik ini memiliki gaya belajar yang terbatas, memiliki kesulitan dengan bahasa maupun pemahaman materi ajar. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yakni peserta didik yang dapat mencerna dan memahami dengan cepat dan mampu mencapai keterampilan tinggi. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning.
Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Tujuan pembelajaran sendiri harus menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa berbentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan kolaboratif dan strategi komunikasi. Pemahaman bermakna. Contoh pemahaman bermakna. Yang pertama, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Berikutnya kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Selanjutnya asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jenis asesmen ada 3. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen. Yang pertama, sikap, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Yang kedua, performa, yaitu presentasi, drama, pemeran hasil karya, dan jurnal. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi, agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pelajaran mengulang. Refleksi peserta didik dan guru. Refleksi adalah kegiatan pembelajaran umpan balik atau penilaian dari siswa terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap pembelajaran yang telah diterima siswa kepada guru dengan perasaan jujur dan tanpa tekanan. 3 komponen lembiran. 1. Lembar kerja peserta didik. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. 3. Glosarium. 4. Daftar pustaka. 1. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembagian. 3. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.